Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan, kita bersyukur masih bisa beribadah pada minggu ini, walaupun masih dalam via online, tetapi kita harus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh. Saat teduh selesai, kita akan masuk dalam ibadah kita. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Temu dalam Kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi ya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun masih dalam via online Tuhan, tetapi kami tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Om Sampai. Tuhan kiranya memberkati Om Sampai Tuhan dalam setiap pemberitaan firman-Nya Bapa. Dan ya Tuhan, biarlah kami setiap anak-anak-Mu Bapa bisa fokus Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Om Sampai. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan biarlah setiap firman yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 370. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Oke, baik adik-adik yang dikasih Tuhan, untuk ibadah hari Minggu pelayanan teruna di pagi hari ini, Om akan sampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian, buat kita renungkan bersama-sama. Pembacaan kita dari 1 Korintus 4, 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Adik-adik boleh siapkan dulu pembacaannya dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Udah dapat ya adik-adik semua ya bagian dari firman Tuhannya? Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan,
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami sungguh sangat bersyukur padamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami begitu merasakan bagaimana kuasa Tuhan terus melindungi kami. Kasih Tuhan tiada batas mengasihi kami. Terima kasih Bapa, kalau di pagi hari ini kami masih boleh Tuhan berikan kesempatan menikmati kehidupan, bahkan memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu pelayanan taruna di pagi hari ini. Sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau ya Allah melalui Roh Kudus Tuhan mengurapi akan setiap kami, menyertai kami, untuk kami boleh mampu dan dimampukan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik adik-adik, kakak akan bacakan firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, suratnya yang pertama, pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-13. Demikian. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab, siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau membanggakan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikian firman Tuhan, yang berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita ini dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, kita mau kenalan dikit nih sama Korintus gitu ya. Korintus ini adalah nama sebuah kota yang pada zamannya dia merupakan kota metropolitan, ya, kota metropolitan. Jadi dia bukan kota kecil. Kota ini kota yang ramai, ya. Kota persinggahan lalu lintas laut internasional. Jadi banyak transaksi bisnis di kota Korintus ini. Bisa dikatakan kota ini makmur ya. Jadi ekonominya oke untuk kota Korintus ini. Karena dia merupakan persinggahan lalu lintas laut internasional, kota perdagangan, ada banyak pengunjung di dalamnya, tentunya banyak budaya juga yang ada di kota itu masuk ya. Ada banyak filsafat-filsafat, pemahaman-pemahaman masuk ke dalam kota itu. Nah, kota ini juga bisa dikatakan secara intelek, orang-orangnya sangat intelektual. Jadi punya pengetahuan yang oke ya. Kaya materi pastinya, karena kota perdagangan. Dan satu hal lagi mengenai kota Korintus adalah kota ini banyak kuilnya adik-adik. Ada kuil dewa dan dewi di sana. Ada banyak penyembah-penyembah berhala di Korintus ini. Jadi ini merupakan tantangan nih buat Paulus ya. Karena kota ini kota yang banyak sekali
kuil dewa dan dewinya. Bahkan ada satu kuil dewi yang dimana di situ dilakukan seks bebas sebagai ritualnya mereka. Makanya nanti kalau adik-adik baca nih surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama ini, dia ada bahas mengenai percabulan juga. Karena memang itu sangat mencolok. Ada kuil Dewi Aphrodite namanya di situ. Ya, mungkin adik-adik pernah dengar ya di film-film klasik itu ada namanya Dewi Aphrodite. Ya, kuilnya ada di kota Korintus. Jadi kota Korintus ini terkenal dengan tindakan yang amoral. Ya. Banyak kelakuan-kelakuan, maaf kata dalam tanda kutip, kelakuan bejat di dalam kota ini. Nah, kota Korintus sering identik dengan kota pelabuhan atau kota perdagangan. Nah, itu sekilas tentang kota Korintus adik-adik. Jadi adik-adik perlu tahu nih, maksudnya ketika kita bicara Korintus, kita harus tahu nih, Korintus itu kota seperti apa sih? Nah, sama seperti kalau ada orang cerita mengenai kota Jakarta. Nah, adik-adik harus tahu nih Jakarta itu di mana, kotanya seperti apa. Jadi kalau orang dari Jakarta cerita, nah kita bisa paham nih, oh Jakarta kan kotanya kota besar, ya wajar orangnya seperti ini. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah adik-adik yang dikasih Tuhan, dari kota Korintus ini ketika Paulus nulis surat ini ada latar belakangnya. Nah penulisan ini dilatar belakangi karena Paulus mendengar ada permasalahan di kota Korintus. Ada semacam perselisihan di sana. Perselisihannya apa? Perselisihan antar golongan. Nah, mungkin kalau bahasa kita apa ya? Antar geng begitu ya. Nah, semacam geng-geng begitu. Nah di Korintus ada golongan-golongan itu, ada kelompok-kelompok itu atau ada geng-geng itu. Nah ini yang membuat Paulus agak terusik begitu. Nah di sana itu dikatakan kalau nanti adik-adik baca di pasal 3 ayat 6 sampai di pasalnya yang pertama ya, di pasal yang pertama itu dikatakan di sana ada orang-orang itu membedakan berdasarkan golongan. Ada yang bilang saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Apolos. Ada lagi yang satu bilang aku golongan Kefas. Bahkan ada satu golongan lagi mengatakan aku golongan Kristus. Sampai Kristus pun jadi satu golongan. Nah ini menurut Paulus satu hal yang rawan. Rawannya apa? Rawan perpecahan adik-adik. Kan biasa ya kalau antar geng kan pasti saling menonjolkan nih gengnya masing-masing. Pasti mengatain, oh geng gua paling hebat nih, geng gua paling hebat. Nah sama pada saat itu golongan-golongan masing-masing ini saling merendahkan dan saling meninggikan dirinya masing-masing. Nah ini bahaya buat persekutuan. Makanya Paulus menjadikan itu satu alasan dan dia perlu buat surat ini untuk jemaat Korintus. Nah ketika hal itu terjadi, Paulus nggak lagi di Korintus nih adik-adik. Ya, Paulus nulis surat ini dari Efesus. Nah terus pertanyaannya, kok Paulus tahu ya gitu. Emang dia tahu dari mana kalau situasi dan kondisinya di Korintus seperti itu. Nah ini penting, sama seperti kita zaman sekarang. Kita kalau terima informasi harus terpercaya, harus jelas gitu ya, jangan hoax gitu. Nah Paulus nggak hoax dia gitu ya. Nah dikatakan di pasal 1 ayat 11, dia terima kabar dari keluarga Chloe. Ya, dari keluarga Chloe. Kalau di pasal 7 ayat 1 kondisi-kondisi juga dia terima dari surat. Nah ternyata sidang-sidang jemaat di Korintus kirim surat juga ke Paulus. Ketika mereka ada masalah mereka kirim surat menanyakan kalau ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Nah kemudian kalau kita baca di pasal 16 ayat 17, Paulus juga dapat informasi yang dari namanya Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus. Ya, Akaikus. Nah jadi beritanya itu jelas ya adik-adik ya. Paulus nggak terima hoax gitu. Jadi beritanya jelas dari siapa dan itu bisa dipercaya. Nah karena itu Paulus merespon akan kondisi itu. Nah, kondisi yang tadi Om katakan, saling meninggikan, saling merendahkan antar golongan, itu nggak baik. Itu pasti bisa menimbulkan perpecahan. Nah Paulus menasehati, Paulus mengingatkan, Paulus menegur jemaat di Korintus. Ya. Apa yang Paulus katakan? Yang Paulus katakan adalah intinya ketika orang bilang aku golongan Paulus, aku golongan Apolos. Ya. Yang saat Paulus katakan,
Oke, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang kasih pertumbuhan. Artinya apa adik-adik? Artinya Paulus mau katakan, Paulus emang saya yang nanam, Apolos yang nyiram, tapi yang paling penting itu adalah Tuhan yang kasih pertumbuhan. Artinya adalah tidak ada yang paling utama selain Tuhan. Mau dia Paulus, mau dia Apolos, mau itu Kefas, nggak ada yang paling penting. Paling penting itu Tuhan. Ya, Tuhan yang kasih pertumbuhan, itu yang paling penting. Nah, ini yang menjadi poin Paulus. Jadi Paulus mau katakan tidak ada alasan kita untuk menyombongkan diri. Jadi nggak ada apapun alasan kita sebagai ciptaan Tuhan untuk menyombongkan diri. Nah, Paulus harus menegur, Paulus harus mengingatkan. Nah, yang menarik adik-adik adalah ketika Paulus menegur, ketika Paulus mengingatkan, kita sama-sama coba lihat di pasal 4 ayat yang ke-14. Paulus katakan seperti ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Iya, menarik ya adik-adik ya. Paulus di tengah-tengah situasi seperti itu, dia harus menegur, dia nggak terima, tapi dikatakan, aku tulis ini bukan untuk memalukan kamu. Ya, jadi motivasinya Paulus bukan untuk membuat malu Korintus. Kenapa kalau kita bayangkan ya, kalau misalnya ada golongan lain yang merendahkan kita, padahal bisa dikatakan Paulus itu kan seorang rasul ya. Nah, ketika dia direndahkan, mungkin secara manusiawi Paulus mungkin marah begitu ya, mungkin dia emosi begitu. Mungkin kalau kita harusnya kita emosi begitu kan, wah nggak terima begitu kan. Ketika kita punya geng direndahin sama geng lain, oh nggak terima gitu. Tapi nggak itu yang Paulus lakukan. Paulus malah bilang, aku tulis ini bukan untuk memalukan kamu. Jadi motivasinya Paulus adalah untuk memperbaiki di dalam kasih. Motivasinya adalah supaya orang-orang yang dikasihinya tidak pecah. Supaya orang yang dikasihinya tidak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini motivasinya. Jadi Paulus bukan untuk memalukan. Jadi ketika Paulus menegur, ketika Paulus mengingatkan, motivasinya dia adalah karena dia mengasihi jemaat di Korintus. Nah, sangat luar biasa adik-adik ketika seseorang direndahkan, terus dia tegur orang yang merendahkan, tapi dia menegur karena dia mengasihi. Nah, ini yang menarik, bagaimana Paulus bisa punya sikap seperti itu. Ketika dia mungkin direndahkan, gak dianggap, tapi dia menegur di dalam kasih. Bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kalau kita lihat adalah karena Paulus punya pandangan, penilaian, pengenalan diri yang baik juga, ya. Jadi dia tahu siapa yang dia hadapi. Jemaat Korintus adalah jemaat yang dia kasihi. Terus dia tahu siapa dirinya dia. Dia adalah seorang rasul, begitu ya. Nah, ketika kita memahami siapa kita dan siapa yang kita tegur, ketika kita mengasihi diri kita, ketika kita mengasihi orang lain, kita akan menegur orang lain dengan cara yang benar. Itu yang paling penting dulu. Nah, ketika kita sudah punya penilaian yang tidak baik akan orang lain, terus kitanya juga emosi, itu pasti kalau kita tegur tuh situasinya udah beda ya adik-adik ya. Yang ada bisa ribut, yang ada bisa berantem begitu ya. Tapi kalau kita mengasihi diri kita, mengasihi orang lain, nah ketika kita menegur karena kita mengasihi dia, itu situasinya beda. Nah, jadi cara kita menilai orang lain dan cara kita menilai diri kita akan mempengaruhi kita. Bagaimana kita menegur orang lain kalau melakukan kesalahan. Nah, adik-adik ini ada beberapa tips nih ya. Ketika kita mau menegur begitu ya. Namun Om mau ingatin sedikit. Tadi balik lagi sedikit, cara kita menilai orang lain dan cara kita menilai diri sendiri itu penting. Sekali lagi itu penting. Jadi adik-adik harus membiasakan diri ini. Harus membiasakan diri untuk melihat diri kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Diri orang lain adalah ciptaan Tuhan yang berharga di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar selalu melihat apa yang ada dalam diri dia yang positif, potensi apa yang dia miliki. Jadi kita menghargai dia adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Nah, ini penting gitu ya. Jadi kita harus membiasakan diri kita akan hal itu. Nah, untuk kita menegur, kadang ada orang agak sulit ya menegur, agak takut menegur, takut yang ditegur sakit hati, takut yang ditegur tersinggung begitu ya. Nah, kita
harus perhatikan beberapa hal ketika kita mau menegur orang. Ini adik-adik nanti bisa catat atau bisa diingat ya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menegur orang adalah yang pertama motivasinya dulu. Motivasinya apa nih? Kita karena sayang sama dia atau karena kita benci sama dia? Kalau karena kita sayang sama dia, cara kita menegur juga harus menegur karena kita sayang sama dia. Kalau kita benci sama dia, adik-adik pasti menegur dia yang ada cari berantem nanti. Karena kata-katanya biasanya beda. Kalau motivasinya udah nggak baik nih, kita ngomongnya juga pasti nggak baik. Ya. Jadi yang pertama itu motivasi sangat penting adik-adik ya. Ketika kita mau menegur orang lain, motivasinya dulu nih. Kenapa kita mau tegur dia? Karena kita mengasihi dia, itu penting. Yang kedua, posisinya kita. Posisinya kita seperti apa nih ketika menegur dia? Sebagai temankah? Ya, sebagai seorang yang kakak yang lebih senior kah, ya, itu kita harus perhatikan. Artinya kita harus menghargai orang yang kita hadapi. Kita harus menempatkan posisi orang yang kita hadapi sebagaimana mestinya. Ya kalau teman anggap dia sebagai teman biasa begitu ya. Kalau kita mungkin lebih tua ya jangan juga langsung merendahkan dia. Ah ini penting, jadi kita harus tahu posisi kita. Yang ketiga isinya apa maksudnya isi? Kita mau negornya ini mengenai apa adik-adik gitu ya. Kita harus tahu dulu masalahnya. Jangan asal mau tegur tapi nggak tahu nih masalahnya apa. Nah ini berabe. Kita cuma dengar, nggak jelas kita tegur yang ada berantem. Nah biasanya kan seperti itu ya. Jadi adik-adik harus tahu dulu, harus jelas. Nah yang keempat, nah ini biasanya mempengaruhi ya. Intonasi. Ketika kita bicara intonasi itu apa ya? Cara kita bicara, suaranya kita begitu ya. Misalnya dengan kalimat yang sama nih, kita mau katakan sama teman kita, lu nggak boleh begitu ya. Dibanding kalau adik-adik ngomong begini, lu jangan gitu dong, nggak baik. Ah itu beda adik-adik, itu intonasi. Jadi intonasi itu penting ketika kita menegur orang lain ya. Nah, yang kelima ekspresi. Ekspresi itu penting ketika kita menegur orang lain. Ekspresinya, kalau ekspresi kita wajah kita udah emosi duluan, orang yang ditegur nih udah pasang pertahanan juga nih gitu ya. Dia nggak akan terima. Tapi kalau ekspresi kita adalah ekspresi yang bersahabat, ekspresi yang ramah kepada dia, nggak menunjukkan kalau kita marah, kalau kita kesel atau kalau kita seolah-olah benci sama dia, nah itu beda. Jadi ekspresinya penting. Jadi kita harus menunjukkan wajah kita adalah wajah yang ramah, wajah yang bersahabat, wajah yang mengasihi. Ya, adik-adik ya. Yang keenam, situasi. Situasi itu penting ketika kita menegur. Maksudnya apa? Dalam Matius 18 ayat 15, Yesus sendiri bilang kalau kita menegur harus 4 mata. Ya, kalau bisa 4 mata dulu nih menegur. Jadi artinya kalau ada orang yang mau kita tegur, berdua aja ngobrolnya begitu ya, 4 mata. Nah, firman Tuhan sendiri dalam Matius 18 ayat 15 katakan seperti itu. Kita harus menegur dalam 4 mata. Jadi situasinya kita harus buat nyaman gitu ya. Enggak dibuat situasi yang menimbulkan malah nambah perselisihan gitu ya. Jadi kalau 4 mata itu cenderung orang bicaranya enak begitu. Daripada kalau kita negur orang di tempat orang ramai kan gak enak juga ya. Gitu. Dia pasti nanti gak terima dan dia akan ngelawan begitu ya, akan mengadakan perlawanan. Sekalipun dia bersalah nih adik-adik ya, biasanya kan orang gak suka ya ditegur di tempat yang ramai. Nah begitu, jadi situasinya itu juga penting. Jadi adik-adik itu ada 6 hal, kalau adik-adik mau tegur temannya, mau tegur adiknya, boleh ikutin yang 6 tadi. Motivasi, posisi, isinya, masalahnya apa gitu ya, intonasi, suaranya kita, ekspresi wajah kita, kemudian situasinya ya. Jangan tegur orang di depan orang banyak, gak enak. Karena kita sendiri juga kalau ditegur di orang banyak kan ada rasa malu juga ya begitu. Ada rasa gengsi begitu kan. Tapi kalau diajak ngobrol 4 mata berdua itu cenderung biasanya kita oh iya ya kita bisa terima biasanya seperti itu ya. Jadi adik-adik kalau memang teman kita ada yang salah, mari kita tegur mereka dengan kasih. Mari kita tegur mereka dengan sayangnya kita begitu ya. Jangan malah kalau udah salah dibiarin karena itu bukan sahabat yang baik. Nah, kita sama-sama baca dari Amsal 27 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-6. Dikatakan seperti ini adik-adik ya, Om bacain buat kita. Dari Amsal pasalnya yang ke-27 ayat 5 sampai 6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi.
Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Artinya kalau memang kita adalah teman yang baik, sahabat yang baik buat sahabat-sahabat kita, kalau dia salah kita harus tegur. Bukan malah kalau dia salah kita malah dukung, enggak, itu bukan sahabat yang baik. Sahabat yang baik adalah dia menegur, ya, dia menegur, tapi menegurnya dengan kasih. Nah, adik-adik, seperti Om katakan tadi, untuk kita bisa menegur dengan kasih, kita harus punya nilai diri yang baik, kita harus menilai orang juga dengan baik. Ya, jadi kalau kita menilai orang baik itu adalah orang yang sangat dikasih Tuhan, sehingga kita juga mengasihi dia adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan, sehingga kita juga mengasihi dia, kita akan menegur dia dengan kasih kalau dia ada salah. Karena apa? Karena kita mengasihi dia, bukan karena kita mau buat dia malu, seperti Paulus katakan tadi, enggak, tapi karena mengasihi dia. Nah, adik-adik, untuk membantu ini kita harus sering-sering nih adik-adik, ketika kita punya sahabat, ketika kita punya teman, sering-seringlah belajar untuk melihat potensi dalam diri orang lain, melihat hal-hal yang positif dalam diri orang lain. Jadi kalau adik-adik punya teman, harus sering-sering melatih diri melihat potensi yang ada di diri teman-teman kita, positif-positif apa yang ada dalam diri teman-teman kita, sehingga kita melihat dia adalah memang benar-benar ciptaan Tuhan yang istimewa, memang benar-benar ciptaan Tuhan yang berharga begitu. Nah, kalau kita sering melihat orang dari hal positifnya, ketika kita menegur pun, itu karena kita nggak mau dia jadi orang yang buruk, karena kita tahu dia orangnya yang baik. Nah, kira-kira seperti itu adik-adik. Jadi kalau kita memang punya penilaian yang baik akan orang lain, ketika kita menegur dia, ketika dia ada salah, karena kita nggak mau dia jadi orang yang buruk, karena yang kita tahu dia adalah orangnya yang baik. Ya, jadi itu sangat menolong adik-adik. Nah, jadi firman Tuhan di pagi hari ini itu mengingatkan kita nih adik-adik. Kalau kita punya sahabat, kalau kita punya teman, ketika dia lakukan kesalahan, mari kita tegur dia. Kita ingatkan dia dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh kasih. Caranya bagaimana? Kita terus senantiasa melatih siapapun dalam diri hidup kita, siapapun yang ada di sekitar kita, teman-teman kita, selalu lihat mereka itu hal-hal positif dalam dirinya. Sehingga kita menyukai mereka. Beda kalau adik-adik lihat hal-hal negatif dalam diri orang lain, pasti apapun yang dia lakukan cenderung salah. Apapun yang dia lakukan cenderung gak baik. Karena kita apa? Karena kita gak suka sama dia. Tapi kalau kita melihat hal yang positif dalam diri seseorang, teman kita, dia baik, dia punya potensi ini, dia orangnya seperti ini, hal-hal positif kita pikirkan, kita akan menyukai orang itu. Sehingga kalau kita menegur dia pun karena kita mengasihi dia, karena kita menyayangi dia. Nah, karena itu adik-adik, untuk kita menindaklanjuti firman Tuhan hari ini, Om mengajak kita begini nih. Om yakin nih, adik-adik kan udah banyak yang punya medsos ya. Nah, biasanya kan anak-anak sekarang punyanya Instagram ya, punya Instagram. Nah, atau medsos lain juga boleh. Nah, adik-adik yang punya medsos, nanti aktivitas kita hari ini, Om minta setiap adik-adik buat feed kah atau story kah begitu ya. Tag teman-teman adik minimal 2 orang. Ya, tag teman-teman adik minimal 2 orang dan cantumkan hal-hal positif dari diri mereka yang adik-adik lihat. Hal-hal potensi-potensi apa yang ada adik-adik lihat dalam diri teman-teman adik-adik itu minimal 2 orang. Misalnya si A, wah dia orangnya kalau dimintain tolong gak pernah nolak. Nah, itu kan positif. Dia orangnya jarang marah, gak pernah marah begitu. Dia orangnya pokoknya lembut. Terus, oh si B nih, dia pintar main musik. Kalau diminta pelayanan, mau begitu ya. Dia pintar ini, kalau diminta tolong ini, gak pernah nolak. Nah, hal-hal begitu itu membantu kita untuk kita melihat orang lain adalah ciptaan Tuhan yang benar-benar istimewa. Bukan ciptaan Tuhan yang harus dibenci, harus nggak baik lah begitu ya. Tapi ketika kita melatih diri kita dengan hal seperti itu, Om yakin adik-adik juga akan melihat teman-temannya dengan hal yang baik. Ya, mari kita biasakan hal yang seperti ini. Jadi jangan lupa aktivitasnya nanti tag 2 temannya, lihat hal potensi, hal positif dari diri temannya, dan di tag juga ke PT Kasih Karunia ya. Nanti adik-adik kita lihat di situ bagaimana
dampaknya adik-adik bisa rasakan ketika adik-adik pun di-tag orang lain dan dia sebutkan potensi adik-adik, itu akan membuat adik-adik melihat, oh ternyata aku begini ya dilihat orang. Itu membuat adik-adik menjadi orang yang optimis begitu ya. Menjadi orang yang, oh aku luar biasa diciptakan Tuhan. Oke adik-adik, kiranya firman Tuhan buat kita di pagi hari ini boleh semakin memotivasi kita untuk senantiasa menghargai orang lain. Untuk senantiasa melihat potensi orang lain, juga melihat potensi diri kita. Sehingga kita menghargai orang lain, menghargai diri kita, dan kita punya penilaian yang benar akan diri orang lain. Oke adik-adik yang dikasih Tuhan, selamat menjadi berkat, selamat untuk menjadi kesukaan buat orang lain. Adik-adik ya, kiranya firman Tuhan jadi berkat buat kita, terpujilah Yesus Kristus, haleluya, amin, Tuhan memberkati. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Om Sampe. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan sama-sama mendoakan beberapa pokok doa. Mari kita tundukkan kepala kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ungkapan syukur kami Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, bahkan sangat baik dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, kami sudah dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu kami mohon ya Bapa, kiranya Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami, yang boleh mengurapi kami, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi anak-anak teruna yang takut akan Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan yang menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, di saat ini kami bersehati, mau berdoa buat pelayanan secara khusus di Jemaat-Mu dikasih karunia. Kami berdoa secara khusus juga buat pelayanan di pelayan teruna Tuhan. Kami serahkan akan kakak-kakak layan teruna yang senantiasa boleh memikirkan akan setiap hal yang berkaitan dengan adik-adik layan teruna, apa yang dibutuhkan dalam pelayanan teruna. Kami berdoa kiranya kakak-kakak layan semakin Tuhan berikan hikmat, bijaksana, kepekaan untuk boleh melihat setiap hal yang dibutuhkan dalam pelayanan ini Bapak. Berdoa juga buat setiap persiapan-persiapan yang kakak-kakak layan lakukan untuk boleh mempersiapkan akan setiap ibadah maupun firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang boleh urapi akan setiap kakak-kakak layan ya Tuhan. Kami berdoa juga buat pelayanan yang lain yang ada dikasih karunia, buat setiap ibadah-ibadah yang ada, baik itu ibadah PA, mau itu ibadah rumah tangga, baik itu ibadah minggu, kami serahkan dalam tangan Tuhan agar setiap persiapan boleh berjalan dengan baik. Sehingga setiap kami, walaupun kami beribadah di rumah, kami boleh semakin lagi dekat dengan Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan melalui setiap ibadah yang kami jalankan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami berdoa untuk setiap adik-adik layan juga Tuhan. Setiap kami yang masih duduk di bangku studi, walaupun kami sudah sekian lamanya belajar di rumah Tuhan, kami mohon Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami ketekunan, Tuhan berikan kami disiplin untuk boleh mengikuti akan setiap pembelajaran secara online Tuhan. Biarlah setiap materi yang disampaikan kami boleh pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami boleh melakukan setiap tugas yang diberikan kepada kami Tuhan melalui guru-guru kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga kalau dalam waktu dekat juga kami akan menjalani ulangan-ulangan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikan kami kesiapan hati, berikan kami kesungguhan untuk mulai mempersiapkan diri kami ya Tuhan Yesus. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh rindu sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di negara ini. Kami rindu mau berdoa buat pemerintah kami Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, setiap orang yang bertanggung jawab dalam penanganan COVID ini Tuhan. Kami rindu mau menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bijaksana untuk boleh menentukan akan setiap kebijakan-kebijakan
untuk boleh menghambat akan lajunya wabah ini Tuhan. Sehingga kami anak-anak Tuhan akhirnya boleh kembali hidup seperti sedia kala, boleh melakukan aktivitas kami seperti sedia kala, kami boleh kembali bersekolah seperti sedia kala Tuhan. Tolong ya Tuhan akan setiap pemerintah kami, dan tolong juga kami sebagai warga negara untuk boleh taat, untuk boleh tunduk pada setiap peraturan-peraturan yang pemerintah kami keluarkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh menyerahkan juga akan orang tua kami yang senantiasa boleh bersama-sama dengan kami di rumah, boleh mendampingi kami ketika kami belajar juga Tuhan. Berikan mereka kesabaran, berikan mereka hikmat, bijaksana Tuhan, untuk dengan sukacita juga boleh mendampingi kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami naikkan hanya dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Om Sampe. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Ada Karya, Om Sampe, dan Kak Aron mengucapkan selamat hari Minggu. Dan jangan lupa ya untuk aktivitas yang udah disampaikan oleh Om Sampe dikerjakan ya. Sampai bertemu di minggu depan ya. Dadah.